Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf sekali saya tidak bisa hadir langsung dan ini terpaksa harus melakukan secara rekaman. Nah, terima kasih kepada rekan-rekan ALMI yang telah mengundang saya untuk memberikan presentasi ini. Jadi apa yang akan saya diskusikan untuk 15 menit ke depan itu adalah terkait dengan apa yang akan terjadi pasca Permen PAN RB 1 2023. Nah, mengapa kemudian saya lebih banyak fokus ke sini ya. Jadi ini sebenarnya adalah presentasi saya ini berisi dari dua dokumen yang sudah saya upload di ResearchGate dan monggo kalau akan di-download, serta ini adalah dari hasil materi tambahan kami dapatkan dari saat kami diundang oleh Kemenpan RB, dan ada pertemuan dengan Pak Menteri pada tanggal 27 April dan juga meeting diskusi dengan API, rekan-rekan API di 19 April 2023. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang terjadi sebenarnya setelah kita bicara tentang ada Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023, lalu kemudian muncul polemik dan saya sendiri kebetulan membuat naskah akademik meskipun formatnya sangat sederhana dengan menggunakan PPT karena terbatasnya waktu. Lalu muncul polemik yang cukup hangat. Nah, di situ saya mengapresiasi undangan dari Pak Menteri PAN RB untuk berdiskusi. Jadi pada saat itu di meeting yang tanggal 27 April itu siapapun yang menulis di koran, siapapun yang menulis naskah akademik itu diundang oleh beliau. Dan ya memang karena agak mendadak jadi beberapa rekan tidak bisa hadir, tapi diskusinya sangat konstruktif pada saat itu. Dan dijanjikan ada dua hal tadi, bahwa yang pertama adalah semangat Permen PAN RB 1 2023 itu adalah untuk mensimplifikasi, untuk membuat kehidupan ASN atau beban kerja ASN itu jadi lebih fokus kepada outcome ataupun juga intermediate outcome atau juga output. Nah, yang kedua adalah beban administratif itu berusaha dikurangi. Dan yang ketiga memang akan diusahakan apa yang disebut dengan membuat permen untuk khusus Japfung dosen. Jadi diharapkan yang namanya Permen PAN RB 1 tahun 2023 itu sebagai lex generalis, kemudian nanti ada lex spesialis. Nah, mohon jangan tanya ke saya ya, kok logikanya bisa ada di dalam satu permen ada permen payung dan lain sebagainya. Saya bukan orang hukum. Rekan-rekan di sini ada Mas Lambang, itu monggo nanti bisa ditanyakan pada ahli hukum itu bagaimana situasinya. Nah, jadi kita sekarang sedang dalam posisi menunggu bagaimana isi dari permen Japfung dosen itu yang menurut informasi ini sedang dalam penyusunan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya melihat ada satu banyak kompleksitas sebenarnya ya kaitannya dengan mengapa ini kok sampai ada permen khusus dosen gitu, Japfung. Nah, sementara di sisi yang lain kita punya Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Dosen dan Guru, kemudian Undang-Undang Perguruan Tinggi. Dan saya sepakat dengan apa yang ditulis oleh Prof. Didi Ahyari beberapa hari lalu di Kompas, bahwa sebenarnya levelnya mungkin ya yang lebih baik itu adalah bukan di level permen, tapi perbaikannya adalah di level undang-undang. Nah, ini yang perlu kita kawal bersama. Nah, yang kedua adalah sebenarnya paradigma apa yang akan diusung dalam permen khusus dosen ini ya. Ini sekaligus saya mungkin menawarkan satu proposisi, mengapa tidak sekalian saja kita lakukan satu reformasi besar-besaran terhadap profesi dosen dan juga perguruan tinggi, agar kemudian kita bisa berpacu lebih cepat dan mampu bersaing dengan negara-negara lain, tidak tertinggal dari negara-negara lain. Nah, kemudian kita akan menanyakan nih sebenarnya pengawasannya apa nih? Apakah akan masuk ke eksternal seperti sekarang, ya polanya sentralisasi, ataukah kita berani kemudian melangkah untuk masuk ke dalam pengawasan internal yang banyak terjadi di negara-negara maju. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ketika kita berbicara tentang Permen PAN RB, intinya apa sih? Intinya itu sebenarnya adalah perbaikan sistem insentif bagi ASN. Nah, ini hati-hati ya, karena sistem insentif itu kalau di dalam salah satu prinsip di dalam ilmu ekonomi dalam pengambilan keputusan, di sana dikenal bahwa perilaku individu itu sensitif terhadap insentif.
Kalau insentifnya benar, maka perilaku individu itu akan sangat produktif. Tapi kalau kemudian ada kelemahan di dalam salah satu sistem insentif, maka loophole itu bisa digunakan untuk menciptakan justru berdampak nanti negatif ya terhadap kinerja. Jadi ini hal yang perlu kita kawal bersama, kita susun bareng-bareng agar kemudian ini kita mengoptimalkan bagaimana kinerja dari orang yang mendapatkan insentif itu bisa optimal. Ya. Nah, ini yang terjadi. Jangan sampai nanti muncul selalu ada risiko yang namanya moral hazard dan adverse selection. Itu adalah musuh yang perlu menjadi risiko yang perlu dihitung ketika kita menyusun sistem insentif. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan ya menyusun sistem insentif itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita balik lagi kemudian apa sih sebenarnya amanah ya yang dari negara terhadap perguruan tinggi ya. Ini tentunya kalau di dalam Undang-Undang Dasar Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu jelas itu salah satu dari 4 tujuan kita berbangsa dan bernegara itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Gitu. Nah, lalu pertanyaannya, perguruan tinggi posisinya ada di mana ini sekarang untuk masuk ke dalam peran sebagai mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kalau kita lihat dari teori pembangunan dan juga dari teori ekonomi makro, maka kita mengenal apa yang juga disebut dengan endogenous growth. Yang di situ peran institusi, teknologi, dan human capital itu sangat penting dalam pembangunan. Pertanyaannya balik lagi, bagaimana perguruan tinggi bisa berkontribusi? Lalu juga bagaimana aspirasi negara terhadap peran perguruan tinggi dalam pembangunan? Bagaimana cara mewujudkannya? Ini pertanyaan kita semua. Nah, problemnya adalah yang kita lihat bersama itu adalah bagaimana kemudian ini diejawantahkan dalam hal pengukuran. Nah, dalam hal pengukuran kita masih punya gap. Yang gapnya itu tinggi sekali karena seringkali kita tidak bisa melepaskan diri di Indonesia ini masih kita sulit ya memisahkan diri apakah PTN itu demarkasinya itu nggak jelas antara PTN sebagai birokrasi dan PTN itu sebagai lembaga akademik. Nah, di negara-negara maju di Eropa misalkan banyak sekali negara-negara yang tidak punya PTS misalkan, ya, tapi mereka jelas bahwa PTN-nya itu bukan bagian dari birokrasi. PTN itu adalah lembaga akademik. Nah, sehingga prasyarat untuk seperti itu apa prasyaratnya? Justru kebebasan mimbar akademik, ya, kebebasan akademik dan independensi perguruan tinggi ini yang menjadi utama, ya. Karena apa? Karena perguruan tinggi sebenarnya adalah menjadi kontrol terhadap proses pembangunan karena perguruan tinggi berbasis pada fakta, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai integritas. Nah, problemnya kemudian adalah apa sih kendalanya dalam pengukuran? Nah, ini yang seringkali menjadi masalah. Seringkali adalah kita terjebak pada apa yang disebut dengan good hard law. Nah, mengapa kita menggunakan good hard law? Karena seringkali semuanya bermuara pada bahwa APBN kita itu tahunan. Sementara di negara-negara lain itu banyak yang 3 tahun, 4 tahun, 2 tahun, itu wajar terjadi. Nah, kalau problemnya kemudian adalah ada di good hard law, seringkali indikator pengukuran itu menjadi tujuan. Ini yang jadi masalah. Sementara di kita juga memasukkan key performance indicator yang sebenarnya tidak rasional. Apa itu? Penyerapan anggaran. Itu untuk setiap KL. Dan universitas menjadi PTN terutama, itu menjadi bagian dari penyerapan anggaran itu sendiri. Cuma pertanyaan saya cuma simpel. Kalau sudah diserap itu so what? Hebat gitu. Enggak kan? Enggak ada kaitannya antara penyerapan anggaran dengan outcome. Ya, ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama loh. Ya. Nah, ini jadi banyak hal ya yang sebenarnya ini jadi lucu kalau sekarang ini. Kita itu lebih banyak fokusnya itu malah ke input gitu, proses itu. Padahal kita sebagai akademisi harusnya fokusnya itu lebih pada intermediate outcome. Sekarang dosen itu tendik itu dibebani banyak beban administratif. Dosen pun juga demikian. Lalu pertanyaan saya simpel. Yang riset dan ngajar siapa? Dosen lagi loh. Terus ini gimana? Dipikirkan nggak sih sebenarnya ketika menciptakan sistem seperti itu gitu ya? Ini yang menjadi pertanyaan kita bersama. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin ajak Bapak Ibu sekalian, kelihatannya COVID sudah selesai, tapi sebenarnya mohon diingat bahwa COVID selesai mungkin ya, tetapi dampak COVID itu bisa 5-10 tahun ke depan ini mengubah landscape kita. Seperti halnya di Perang Dunia Kedua. Itu juga begitu. 5-10 tahun setelah Perang Dunia Kedua, perubahan ekonomi dunia itu sangat dahsyat. Bedanya adalah dulu kalau di Perang Dunia Kedua, itu masih ada Amerika yang tidak ada
tidak terkena peluru dan perang sekalipun di Amerika, sehingga ketika pasca perang itu dia masih kaya dan bisa memberikan bantuan keuangan. Sekarang tidak ada negara yang tidak terkena COVID dan tidak ada negara yang tidak butuh uang. Semuanya serba butuh uang. Sehingga apa yang terjadi ini adalah perubahan paradigma, perubahan kebutuhan untuk berubah, kebutuhan reformasi. Ini akan terjadi sangat keras sekali dalam 5-10 tahun ke depan. Ini bukan hal yang mudah untuk kita lalui, tetapi ini tidak ada hal yang tidak ada choice yang kemudian kita mampu menghindarkan, ya, nggak ada pilihan. Nah, logika kemudian kalau kita lihat kaitannya ini apa ini? Ya kaitannya kita sebagai dosen lalu mempertanyakan sebenarnya profesi dosen ini bagaimana saat ini? Ya jujur aja, profesi dosen itu tidak menarik. Berkali-kali saya sebagai ketua departemen beberapa tahun sejak tahun 2018 itu membuka lowongan dosen. Sulit mendapatkan dosen, tidak semudah yang dibayangkan, apalagi kalau itu sudah S3, ya. S3 dari universitas yang bagus gitu, susah, ya. Susah. Seringkali kita dapatnya zong, nol, nggak dapat apapun. Nah, ini situasinya. Nah, lalu tapi di sini di dalam Permen-Pan RB ini ada peluang, ya, peluang untuk reformasi pendidikan tinggi. Jadi kalau di pasal 60 misalkan, mohon didalami pasal 60 itu ada terbuka untuk membuka reformasi seperti ini. Cuma pertanyaannya adalah momentum ini akan kita pakai seperti apa, gitu. Nah, sekarang yang perlu diperlukan kemudian adalah mungkin yang saya katakan adalah bisa nggak negeri ini itu memisahkan diri dari proses kayak kolonialisasi gitu ya, kayak dekolonialisasi yang perlu kita lakukan. Seringkali kita ini kan semua jadi lucu ya, dosen naik pangkat aja itu harus sampai ke dikti untuk lektor kepala dan untuk profesor. Nah, sementara itu dari Sabang sampai Merauke, diktinya cuma satu. Lalu logis nggak seperti ini? Mengapa kemudian semuanya harus serba sentralisasi? Gitu. Mengapa paradigma kita itu isinya adalah tidak percaya, isinya prejudis, ya. Dan kita bahkan 70 tahun merdeka ternyata kita menjadi penjajah bagi sesama anak bangsa. Ini jadi lucu kemudian. Kemerdekaannya di mana kemudian, ya. Nah, sementara di negara-negara maju itu penilaian evaluasi itu lebih pada mereka percaya pada diri mereka dan mereka berprasangka baik dan kemudian menggunakan penyeliaan internal. Tetapi penyeliaan internal berbeda dengan penyeliaan eksternal. Penyeliaan internal itu membutuhkan partisipasi juga dari internal kita untuk sama-sama membangun. Jadi tidak kemudian semuanya diserahkan ke pemerintah pusat. Nah, ini apa reformasi yang diperlukan? Banyak hal sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita lihat banyak contoh anomali-anomali yang ada di sekitar kita kaitannya dengan penilaian dosen, ya misalkan similarity test wajib disertakan ketika kita naik pangkat, komunikasi dengan author, dengan reviewer dan lain sebagainya. Itu tidak ada di negara-negara lain, itu nggak ada. Jadi kadang lucu gitu ya. Yang kita lakukan itu justru against best practice gitu. Nah, kemudian diwajibkan harus ada first author macam-macam. Kemudian tapi ini yang namanya jurnal itu tidak dibobot dan lain sebagainya. Ini yang terjadi di kita dan ini sepertinya kita perlu meninggalkan. Kita perlu belajar dari negara-negara maju. Tidak hanya dosen yang belajar dari negara maju, tapi mohon berkenan rekan-rekan dikti juga belajar dari negara-negara maju dan memahami bagaimana proses bisnis akademisi di negara-negara maju gitu. Nah, ini yang dijelaskan oleh Pak Peter Carey itu sebenarnya valid itu apa yang dikatakan oleh beliau ya. Mengapa sih kemudian budaya risetnya kurang, insentifnya juga lemah, mayoritas masih ASN, tidak ada sabbatical leave dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang sebenarnya tidak memungkinkan, tidak kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Jadi jangan pernah bermimpi kemudian ada orang Indonesia dapat hadiah Nobel kalau bekerjanya di institusi Indonesia dengan sistem pola kita seperti sekarang, gitu ya, agak sulit ya, itu terwujud gitu. Nah, perbaikan apa sebenarnya yang bisa dilakukan? Yang tentunya ini proses bisnis ya, perbaikan dari proses bisnis yang perlu kita lakukan. Kemudian remunerasi juga harusnya menjadi lebih manusiawi dan rasional. Saya selalu mendukung yang disebut dengan single salary system dengan threshold contract. Jadi
tidak jadi dimungkinkan orang itu dilakukan pemutusan hubungan kerja hanya gara-gara yang bersangkutan kinerjanya tidak bagus. Nah, ini hal yang perlu dipikirkan bersama ya. Ini bukan untuk kepentingan kita per individu, tapi ini kepentingan negara dan bangsa. Bisa jadi kita juga akan menjadi korbannya. So be it, nggak ada masalah. Selama ini untuk bangsa dan negara, untuk masa depan itu menjadi lebih baik, kenapa tidak? Nah, ini juga kita bisa melihat narasi-narasi, kita perlu mengubah narasi kita. Narasi kita seringkali bicara tentang keberlimpahan dan superhero, ya. Padahal sebenarnya ya masyarakatnya ya, ya seperti ya masyarakat biasa, manusia biasa, nggak ada superhero dan nggak mungkin yang namanya sumber daya kok berlimpah itu ya nggak ada. Berapapun sumber daya ketemu dengan manusia pasti jadi langka. Nah, ini hal yang perlu menjadi pertimbangan. Ini bagian dari upaya untuk mereformasi cara berpikir kita. Lalu kita seringkali bertanya ya, apakah mungkin kemudian kita menerapkan sistem kenaikan pangkat dilakukan internal? Well, sangat mungkin ya. Ada ininya kok, itu ada best practice-nya kok. KPK itu KPK tahun 2004 tahun 2019 menerapkan threshold kontrak bisa gitu, dan mereka misalkan tidak perlu ada dewan pengawas, malah efektif karena mereka kemudian kalau sampai pada pimpinan itu melibatkan rekan-rekan dari luar untuk terlibat di dalam inquiry dan lain sebagainya ya. Kita bisa melihat dari berbagai macam best practice di dunia, bagaimana ada jalur penelitian, ada jalur pengajar, bahkan di Malaysia itu ada jalur ketiga, yaitu adalah sebagai pengelola. Karena kalau tidak ada untuk jalur pengelola kayak begini untuk karirnya, maka semua orang nggak mau jadi pengelola. Karena begitu jadi pengelola, urusannya administratif, nggak ada yang mau ngajar, nggak ada dan semua orang pengennya ya riset semua, ngajar semua, karirnya bisa lebih cepat. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kita semua. Lalu kalau kita lihat bagaimana best practice dikenaikan di luar negeri, itu intinya adalah sebagian besar adalah di sistem internal, ya, gunanya sistem internal. Dari yang eksternal itu sekarang mungkin hanya tinggal Spanyol saja, ya. Sistem gabungan ada, itu adalah di Perancis, tapi ini langka ya, sebagian besar itu adalah internal, mengembalikan kepada masing-masing universitas, otonomi universitas. Tapi ada satu kewajiban, yaitu adalah universitas juga harus aktif dalam hal ini, dalam membesarkan, mengembangkan pendidikan, termasuk di dalamnya memikirkan tentang masalah resources, masalah keuangan, dan lain sebagainya. Jadi tidak semuanya kemudian diserahkan kepada dikti gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat perbandingan ya, sistem penilaian eksternal dan internal di sini muncul, dan resiko Goddard Law misalkan itu lebih banyak di sektor sistem eksternal seperti yang sekarang ini ya. Kendalanya adalah di proximity dan imperfect information. Jadi kalau kita lihat misalkan dikti hanya ada di Jakarta, kemudian mengawasi dosen dari Sabang sampai Merauke, forget it, nggak akan efektif anyway. Alternatifnya kita menggunakan sistem penilaian internal, di mana ini dikembalikan lagi kepada universitas. Nah, risikonya konsekuensinya universitas cenderung harus aktif menjaga kualitas dan juga reputasi, sekaligus juga harus memikirkan sumber daya, bagaimana mengalokasikan anggaran dan bagaimana mengenerate anggaran juga. Jadi tidak kemudian hanya cost center enak-enak mengeluarkan dana, tidak, tapi juga harus mengenerate dana juga. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian ya. Nah, jadi apa yang perlu dikembalikan, kita mengembalikan lagi kepada university sebagai mission driven organization. Jadi yang penting itu bukan visi, yang penting itu misi. Kenapa? Karena misi itu bicara tentang mengapa organisasi itu ada. Nah, ini yang harus jelas ya. Sehingga beban administratif itu ya susah kalau dosennya banyak mendapatkan beban administratif. Jangan berharap misi dan visi universitas akan tercapai, dan kalau itu tidak tercapai, misi dan visi dari tadi yang harapan dari amanah dari konstitusi dari negara, yang nggak akan tercapai juga. Nah, saya nggak akan banyak. Jadi ini kalau kita lihat dari best practice ya, banyak hal yang ada di best practice sudah saya tulis di naskah akademik. Ya. Nah, sekarang yang menjadi
pertanyaan kita bersama adalah bagaimana komitmen kita ke depan. Jadi menurut saya yang perlu kita lakukan sekarang kita harus berpikir beyond Permen 1 2023. Mari kita sambut nanti adalah permen yang terbaru terkait dengan Japung khusus dosen, tapi lebih luas daripada itu perlu kita pikirkan. Kita butuh reformasi seperti apa dari perguruan tinggi ini? Kemana arahnya? Dan ini semua harusnya kita bertanyanya adalah tujuannya hanya satu, untuk Indonesia. Bukan untuk masing pribadi kita, tapi untuk Indonesia dan masa depan Indonesia. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.